Di sini kita akan membahas sesuatu nih terkait pajak daerah. Apa sih, Pok? Berbau listrik, Pok. Oh gitu. Apa sih ya sobat pajak yang digunakan sehari-hari ya sama sobat pajak ya tentunya ya. Pajak ini bernama pajak penerangan jalan. Nah, setelah adanya Perda 1 tahun 2024 yang disahkan di awal tahun ini, pajak tersebut berubah nama menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye Herlina. Saya dari Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan Aye POBK dari Bidang Pendapatan Pajak 2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kami ucapkan di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Nah, Mpok BK, apa kabar nih? Udah lama kan kita gak pernah ketemu. Iya nih, baik sih. Cuman akhir-akhir ini cuacanya agak dingin ya, Pok. Bener banget sih, Mpok. Jadi sobat pajak tahu sendiri kan kondisi saat ini cuacanya tuh lagi gak menentu banget ya Mbak BK ya. Paginya sih panas, sorenya hujan deres kayak gitu ya. Untung ya sobat pajak kalau saya sendiri lagi sehat-sehatnya nih. Soalnya saya rajin minum vitamin Mbak BK. Bagus banget ya, Pok. Saya juga harus minum kayaknya. Udah mau flu ya, Pok ya? Iya. Oke, sobat pajak, di sini kita akan membahas sesuatu nih terkait pajak daerah. Apa sih, Pok? Apa ya? Kita kali ini nih di OPD kita kali ini kita mau bahas tentang berbau listrik, Pok. Oh gitu. Apa sih ya sobat pajak yang digunakan sehari-hari ya sama sobat pajak ya tentunya ya. Betul banget. Pasti sobat pajak familiar ya. Nah, kalau kali ini namanya itu PBJT tenaga listrik. Oh, PBJT itu pajak barang dan jasa tertentu. Oke. Kalau dulu namanya pajak penerangan jalan. Pasti sobat pajak familiar ya. Oke, nah sobat pajak, dulu sebelum adanya Perda 1 tahun 2024, pajak ini bernama pajak penerangan jalan. Nah, setelah adanya Perda 1 tahun 2024 yang disahkan di awal tahun ini, pajak tersebut berubah nama menjadi PBJT tenaga listrik. Seperti itu ya Mpok BK ya. Nah, kita mau kupas lebih dalam lagi mengenai tarif, subjek pajak, objek pajak, lalu apa sih yang dikenakan dari konsumsi listrik itu sendiri. Kita kupas lebih dalam lagi melalui episode OPD pada siang hari ini. Oke Mpok BK, bisa gak sih dijelasin kepada kita semua tenaga listrik itu sendiri sebenarnya apa sih Mpok? Betul. Karena kita sekarang lagi ngebahas PBJT tenaga listrik, jadi kita perlu tahu ya apa sih pengertian tenaga listrik itu sendiri. Betul banget. Tenaga listrik itu menurut Perda 1 tahun 2024 adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Oke. Banyak ya peralatan listrik kita ya, kayak di rumah aja banyak banget. Semuanya kebanyakan semua pakai listrik. Kalau nggak ada listrik gimana ya, Pok, kira-kira? Nah, betul banget, Pok. Sekarang kalau misalnya di rumah aja kita sudah bergantung banget sama listrik, mulai dari kulkas, dispenser, setrika, mesin cuci. Lagi, Pok, HP kalau kita nggak bisa ngecas gimana? Iya, aduh bener banget sih, Pok. Kita nggak bisa update status sih. Nah, kenapa tenaga listrik ini tuh jadi hal yang menarik ya? Kan kita buatin kebijakannya. Karena atas konsumsi tenaga listrik dikenakan PBJT tenaga listrik, Pok. Oh gitu. Nah, berarti konsumsi tenaga listrik itu merupakan penggunaan tenaga listrik itu ya, Mpok ya? Betul, tapi oleh pengguna akhir ya. Oh, contohnya, Mpok? Contohnya kayak kita di rumah misalnya untuk rumah tangga. Waktu kita itu mengkonsumsi bayar listrik pastinya kan. Kita bayar listrik karena kita konsumsi untuk tadi yang kayak Mpok bilang. Kita gunain buat kulkas, kita gunain buat dispenser, kita gunain buat lampu rumah kita. Nah, itu kita sebagai satu yang mengkonsumsi tenaga listrik, Pok. Oke, baik sobat pajak. Berarti, Mpok, pengguna akhir yang dimaksud itu pengkonsumsi terakhir yang merasakan manfaat dari atas tenaga listrik itu sendiri ya Mpok ya? Iya, bener banget, Pok. Oke. Nah Mpok, Ayo mau tahu nih sebenarnya yang tidak dikenakan PBJT tenaga listrik itu ada nggak sih? Ada, karena nggak semuanya dikenakan PBJT tenaga listrik kok. Nah, ada menurut Perda 1 ini juga ada empat yang dibebaskan atau nggak dikenain PBJT tenaga listrik. Oke. Nah, yang pertama itu atas konsumsi tenaga listrik
oleh instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemda lainnya dan penyelenggara negara lainnya. Contohnya kayak gedung kita nih, gedung kita kan gedung Pemda, itu tidak dikenakan PBJT tenaga listrik. Kemudian ada juga untuk gedung-gedung kementerian atau juga untuk pemerintah daerah lainnya yang digunakan nama pemerintah daerah lainnya itu juga tidak dikenakan PBJT tenaga listrik. Baik. Lalu yang kedua, untuk konsumsi tenaga listrik yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. Kalau kayak ada duta besar punya gedung nih di Jakarta, nah itu dibebaskan atau tidak dikenakan PBJT tenaga listrik, tapi juga ada syaratnya ya, berdasarkan asas timbal balik. Artinya kalau kita juga di sana di negara mereka tersebut juga tidak dikenakan pajak juga gitu, Po. Oh, baik, Po. Yang ketiga, konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, juga panti sosial lainnya. Kalau rumah ibadah kayak Masjid Istiqlal. Lalu apa, Po, depannya? Gereja Katedral. Betul, ada gereja katedral juga. Itu juga tidak dikenakan untuk PBJT tenaga listrik sama panti sosial lainnya. Tapi perlu diingat nih, Po, hanya PBJT-nya yang tidak dikenakan, tapi untuk bayar listriknya tetap ya. Tetap Tetap bayar. Dan yang terakhir itu untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kV ampere. Jadi misalnya contohnya itu kalau kayak kita punya genset, tapi gensetnya itu harus yang di bawah 200 kV, nah itu juga bebas. Tapi kalau di atasnya ya kena ya. Oke, jelas banget sih, Po. Saya udah merasa tercerahkan juga sih dari insight-insight dan penjelasan dari Mpok BK tadi. Jadi begitu ya Sobat Pajak, ada beberapa kriteria yang memang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik itu sendiri yang dikenakan ya Mbak ya. Iya. Sebagai contohnya gedung pemerintahan, lalu masjid, gereja, dan bisa jadi rumah dinas duta besar itu pun juga dibebaskan atas PBJT tenaga listrik itu ya Mpok ya. Tapi tadi asas berbalik ya. Iya, apabila memang di luar negeri, di negara tersebut untuk duta besar Indonesia itu tidak dikenakan PBJT tenaga listrik juga, di kita juga tidak dikenakan begitu ya Mpok ya. Betul banget. Oke. Namun Sobat Pajak yang perlu digarisbawahi, ini merupakan yang dikecualikan yaitu PBJT tenaga listriknya ya, atau pajak listriknya ya. Untuk tagihan listriknya tetap ya Mpok ya. Jangan sampai tetap harus dibayar ya Mpok ya. Bebas enggak ya. Bayar ya Sobat Pajak, jangan lupa. Nah, Sobat Pajak tahu nggak sih sebenarnya subjek PBJT itu siapa sih sebenarnya? Boleh nggak dijelasin, Pok? Boleh. Biar Sobat Pajak juga pada tahu ya, subjek PBJT itu konsumen barang dan jasa tertentu. Nah, yaitu kita semua sebenarnya, karena kita semua yang mengkonsumsi tadi listrik tersebut ya. Kita semua mengkonsumsi listrik, berarti kita semua adalah subjek PBJT-nya. Sedangkan kalau untuk wajib PBJT tenaga listrik itu orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, seperti itu, Po. Jadi Sobat Pajak clear ya. Kalau misalnya kita nih beli token listrik nih, kita kan di dalam token listrik itu kan sudah include termasuk PBJT tenaga listrik ya Mpok ya. Nah, kita di situ sudah menjadi subjek PBJT itu Sobat Pajak. Betul kan, Pok? Betul. Mungkin nanti Sobat Pajak pas lagi bayar token dilihat ya, ini bener nggak, ini udah ada, atau pas lagi bayar yang bulanannya di rekening listriknya juga dilihat, biar Sobat Pajak juga pada tahu kalau mereka tuh bayar pajak juga loh. Iya, bener banget sih, Pok. Nah, Pok, sebenarnya Ayu mau tahu nih, dasar pengenaan PBJT itu gimana sih, Pok? Nah, kalau untuk dasar pengenaan PBJT sendiri Sobat Pajak, itu jumlah yang dibayarin oleh konsumen barang dan jasa tertentu untuk tenaga listrik. Nah, dasar pengenaannya itu nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik. Nah, kita bahas nih ya, kalau untuk nilai jual tenaga listrik sendiri itu ditetapkan untuk ada dua, tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran. Contohnya badan atau perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan listrik untuk masyarakat. Yang kedua, tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Contohnya kayak tadi Po, ada genset. Genset itu berbahan bakar solar dan bensin yang di atas 200 kV ampere. Oh iya Po, ngomong-ngomong soal genset nih, Po BK tahu nggak sih? Jadi di Afrika itu ada genset yang berbahan bakar dari urin. Oh ya? Iya. Waduh, keren banget ya. Gimana itu? Jadi pelajar di Afrika sana membuat sebuah terobosan inovasi
membuat sebuah genset, namun bahan bakarnya jadi dari bahan bakar alternatif nih, yaitu dari urin manusia, Po. Jadi urin tersebut digunakan untuk menjadi bahan bakar, namun memang kapasitas dan dayanya sedikit terbatas, hanya bertahan sekitar 5-6 jam saja gitu ketika setelah digunakan, begitu simpel. Namun itu merupakan, menurut saya sudah terobosan inovasi yang sangat bagus banget sih. Jadi semuanya bisa digunain ya. Betul banget simpel. Jadi ada terobosan-terobosan lain gitu. Mungkin nanti Indonesia bisa kali ya. Mungkin bisa ya Mpok ya. Oke, sobat pajak, tahu nggak sih, jadi nilai jual tenaga listrik itu yang berasal dari sumber lain dihitung berdasarkan atas yang pertama, jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, seperti itu. Lalu yang kedua, jumlah pembelian tenaga listrik untuk yang ini untuk prabayar, seperti itu ya Mbak Beka. Jadi ada perbedaannya ya antara pasca bayar dan prabayar, seperti itu. Lalu untuk nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan ada 4 komponen. Yang pertama, kapasitas tersedia. Yang kedua, tingkat penggunaan listrik. Yang ketiga, jangka waktu pemakaian listrik. Dan yang keempat, harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Nah Mbak Beka, Mpok Beka, saya mau tahu nih, jadi sebenarnya untuk tarif klasifikasi PBJT tenaga listrik itu kan dibagi kalau nggak salah menjadi 3 ya. Itu sebenarnya apa aja sih Mpok? Nah, kalau untuk tarif PBJT sendiri berapa aja? Ada bagi 3 ya. Mungkin kalau sobat pajak lebih familiar kalau tarif PBJT untuk makan minum, ya mungkin restoran ya. Kali ini kalau kita bahas listrik, tarif pajak itu ada 3 nih Mpok. Jadi yang pertama itu 3%. Tarifnya itu 3% itu atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, itu 3%. Lalu yang kedua itu 2,4%, itu atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak dan minyak bumi dan gas alam. Nah ini kayak contohnya itu untuk konsumsi rumah tangga nih, itu dikenainnya itu 2,4%. Yang terakhir untuk konsumsi tenaga listrik yang disesuaikan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%. Tadi ya contohnya genset tadi, kalau kita punya genset yang tapi kapasitasnya tuh harus di atas tadi 200 kV, itu tarifnya tuh ya 1,5%. Oke, nah sobat pajak begitu ya. Jadi ada 3 tarif nih klasifikasi dari PBJT tenaga listrik itu. Yang pertama 3% untuk industri dan pabrik. Jadi kalau misalnya ada pabrik berarti dipungutnya 3% itu yang Mbak Beka ya, Mpopega ya. Lalu yang kedua untuk konsumsi rumah tangga. Nah sehari-hari di rumah kalian sobat pajak itu berarti dipungutnya untuk PBJT tenaga listriknya 2,4% ya Mpok ya tarifnya. Nah yang terakhir untuk genset yang berkapasitas 200 kV ampere itu dipungutnya 1,5%. Seperti itu ya Mpok Beka ya. Betul Mpok. Oke. Nah Beka, saat terutang PBJT itu kan saat ditetapkan pada saat konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik itu. Berarti pada saat kita membeli token itu berarti sudah terutang PBJT tenaga listrik ya Mpok ya? Betul, jadi sobat pajak mungkin belum tahu ya, tapi kapan sih kita terutangnya dikenakan untuk pajak PBJT tenaga listrik? Ya saat itu tadi waktu saat kita beli token mau pasca ataupun prabayarnya itu waktu kita konsumsi itu udah terutang PBJT tenaga listrik Po. Oh baik. Berarti pada saat kita beli token, pada saat konsumsi listriknya itu ya Mpok ya. Jadi semua kita itu berkontribusi ya untuk pembayaran pajak tenaga listrik ini ya Po. Betul banget sih Mpok. Sebenarnya kita nggak kerasa ya, tapi ternyata kita juga berkontribusi ya. Betul, setiap bulan kita bayar ya listrik itu. Nah, Mpok, sebenarnya yang kita bayar dalam untuk PBJT tenaga listrik ini sebenarnya buat apa sih, dialokasiin buat apa aja sih, Mpok? Oh, nah hasil penerimaan pajak tenaga listrik ini itu kita bukan kita ya, Pemda gunain untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum. Oh gitu. Betul. Jadi kalau ada lampu jalan umum yang di jalan, nah itu salah satunya itu kontribusinya itu dari pajak dari PBJT tenaga listrik. Nah bukan cuma penyediaan tapi pemeliharaannya juga ya. Nah itu berasal dari kita hasil penerimaan pajak itu digunakan untuk hal tersebut. Oh gitu, berarti
pengalokasian earmarkingnya dari tenaga listrik, salah satunya memang untuk pemeliharaan infrastruktur, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya benar banget sih Mpok. Berarti yang di jalan-jalan umum ada lampu-lampu, itu berarti sehari-hari kita merasakan kan yang pertama. Lalu pemeliharaan lampu-lampunya itu pengalokasiannya dari dana tenaga pajak itu ya Mpok ya berarti ya. Berkontribusi PBJT tenaga listrik ini berkontribusi untuk pemeliharaannya juga. Oh gitu. Bayangkan Mpok kalau kita jalan lampunya mati gimana kan? Bener banget sih. Nah sobat pajak, berarti peran kalian itu sangat-sangat penting sih buat kehidupan kita di sehari-hari juga ya. Kita gotong royong ya Mpok ya berarti ya di situ. Berarti asas pajaknya berjalan dengan baik ya Mpok ya. Nah sobat pajak, itulah materi terkait PBJT tenaga listrik yang telah kita sampaikan tadi. Semoga sobat pajak lebih dalam mengetahui dan memahami apa itu PBJT tenaga listrik, serta sobat pajak pun bisa mengambil informasi-informasi penting ya Pak BK ya dari pajak daerah ini ya, informasi pajak daerah ini ya. Jadi ya Mpok juga jadi harus perhatian kita bersama nih. Kalau hasil pajak tadi selain tadi untuk pemeliharaan untuk penerangan jalan umum, tapi juga ada untuk pembangunan kota Jakarta. Jangan lupa. Jadi kita juga mau berterima kasih ya untuk seluruh masyarakat yang berkontribusi, karena sebenarnya rekening listrik yang kalian bayarkan itu sudah termasuk juga PBJT tenaga listrik buat kita semua. Baik, oke. Nah begitu sobat pajak. Jadi memang sebenarnya sih kita tidak secara langsung merasakan ya Mpok ya, ketika kita beli token nih contohnya. Beli token kita kan ya taunya kan beli token buat listriknya. Sebenarnya di situ pun sudah ada andil kontribusi kita ya untuk membangun kota Jakarta itu ya. Salah satunya buat pengalokasian pemeliharaan lampu-lampu di jalan. Kita secara tidak langsung membantu sesama juga untuk membangun kota Jakarta juga ya Mpok ya. Seperti itu. Kota Jakarta kita tercinta ya. Iya betul banget. Nah sobat pajak, apabila sobat pajak masih memerlukan informasi lebih lanjut atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar pajak daerah ataupun khususnya terkait PBJT tenaga listrik, sobat pajak dapat menghubungi call center kami di 15177 dan atau sobat pajak dapat mengikuti kami di sosial media Humas Pajak Jakarta yang ada di sini. Nah, di situ nanti sobat pajak bisa follow akun sosial media kita dan chat di WhatsApp bisnis kita juga. Seperti itu ya Mpok BK ya. Jangan lupa juga ya untuk di like, komen dan juga subscribe ya channel kita untuk dapetin informasi yang terupdate terbaru seputar dunia pajak daerah pastinya. Oke, nah sobat pajak, begitu. Terima kasih Mpok BK atas informasi dan insight-insight yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga sobat pajak pun kedepannya lebih paham, lebih mengetahui apa itu PBJT tenaga listrik dan pajak daerah lainnya ya setelah melihat podcast-podcast OPD kita seperti itu. Akhir kata, sukses Jakarta untuk Indonesia.